Sunan Ampel atau yang lebih dikenal dengan Raden Rahmat merupakan salah satu wali songo yang memiliki paras tampan dan budi pekerti yang halus. Dia masih keturunan bangsawan Kamboja dan lahir di sana sekitar tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama dari Uzbekistan yang berdakwah di Kamboja. Ibunya adalah Putri Candrawulan, keturunan bangsawan, yakni putri kedua Raja Campa. Saat pertama kali berdakwah, Sunan Ampel menggunakan metode unik, yakni membuat kerajinan tangan yang berupa kipas berbahan akar tumbuhan dan anyaman rotan. Konon katanya kipas itu bukan kipas sembarangan, tetapi juga bisa digunakan untuk menyembuhkan demam dan batuk. Kipas-kipas buatannya lalu dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Masyarakat yang ingin mendapatkan kipas cukup mengucapkan kalimat syahadat tanpa membayar upah sepeser pun. Dari situlah awal mula masyarakat memeluk agama Islam. Pada suatu waktu, Sunan Ampel hendak berdakwah dan bertemu laki-laki paruh baya di pinggir sungai. Ia melihat laki-laki itu berusaha keras menyeberangi sungai dengan cara yang tak lazim. Laki-laki itu berlari kencang ke arah sungai. Lalu sampai di tengah sungai, orang itu tercebur dan akhirnya berenang kembali ke pinggir sungai. Apa maksud dan tujuan Kisanak berlari ke tengah sungai, lalu terjatuh dan kembali ke tepi, dan lalu mengulanginya lagi? Tanya Kanjeng Sunan Ampel. Dan laki-laki itu ternyata seorang pertapa. Dengan nada kurang suka, ia lalu menjawab pertanyaan Sunan Ampel yang terheran-heran. Kisanak siapa? Saya melakukan ini karena saya ingin merapalkan ilmu meringankan tubuh saya, sehingga saya bisa berjalan di atas air dan menyeberangi sungai ini, jawab si pertapa. Sunan Ampel menanggapi dengan ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang pengembara yang kebetulan melintas. Sudah berapa lama Kisanak melakukan ini? Tanya Sunan Ampel kembali. Pertapa itu mengaku sudah melakukan latihan selama 12 tahun dan belum berhasil. Jawaban itu membuat Sunan Ampel kaget, karena 12 tahun bukan waktu yang singkat. Lalu, kenapa Kisanak masih mencoba lagi hal yang tidak mungkin ini? Tanya Sunan Ampel penasaran. Pertapa itu merasa terganggu. Ia terusik dengan pertanyaan-pertanyaan Sunan Ampel. Itu bukan urusanmu, Pak Tua, jawabnya dengan jengkel. Pertapa itu mengatakan dahulu dirinya sama sekali tidak bisa berjalan di atas air. Setelah keras berlatih selama 12 tahun, ia bisa menyeberangi sungai separuhnya. Jadi, siapa bilang latihan saya ini tidak berguna?
Katanya lagi. Lagi-lagi Sunan Ampel tidak menanggapi kejengkelan itu dengan sikap yang serupa. Ia tetap menunjukkan sikap dengan ramah. Kalau begitu, berarti Kisanak masih memerlukan 12 tahun lagi untuk sampai ke seberang sungai, kata Sunan Ampel. Mendengar pertanyaan itu, telinga Pertapa Parubaya seketika memerah. Dengan suara yang tinggi, ia meminta Sunan Ampel tidak mencampuri urusannya. Bahkan, ia mengusir Sunan Ampel dari pinggir sungai. Pergi sana kau orang tua, dan jangan pernah mengganggu saya lagi. Urus saja urusanmu sendiri, Kisanak. Saya akan melanjutkan latihan ilmu meringankan tubuh saya, bentak si Pertapa. Sunan Ampel pun lalu pamit dan beranjak pergi melanjutkan perjalanan. Mata Pertapa itu sontak terbelalak. Ia melihat Sunan Ampel dengan santainya berjalan di atas air untuk menyeberangi sungai. Seketika itu juga sang Pertapa merenangi sungai, berusaha untuk mengejar sang Sunan. Dan sesampai di pinggir sungai, sang Pertapa langsung bersujud mencium kaki sang Sunan Ampel. Duhai Kisanak yang sakti, maafkan saya yang telah meremehkan Kisanak, kata Pertapa menyesali sikapnya itu. Dengan meratap, Pertapa itu meminta Sunan Ampel untuk mengajarinya. Sunan Ampel hanya tersenyum dan meminta Pertapa itu bangkit dari sujudnya. Sunan Ampel mengatakan dirinya hanya hamba Allah, dan karomah yang disaksikan Pertapa itu datangnya dari Allah juga. Saya tidak memiliki kekuatan apa-apa, Kisanak, kata Sunan Ampel. Pertapa itu kembali mengakui kesalahannya. Ia mengakui telah membuang waktu sia-sia seperti yang disampaikan oleh Sunan Ampel. Pertapa itu juga penasaran siapa yang dimaksud Sunan Ampel dengan Gusti Allah itu. Lalu Sunan Ampel pun menjelaskan jika Gusti Allah itu maha besar sekaligus Tuhan segala alam. Dengan tersenyum, Sunan Ampel mengatakan dirinya tidak perlu merapal mantra, juga tidak perlu berlatih 12 tahun untuk bisa berjalan di atas air. Ia hanya perlu waktu beberapa saat untuk membuat rakit bambu, dan dengan rakit bambu itulah ia bisa menyeberangi sungai tanpa khawatir tenggelam. Kisanak, Gusti Allah melarang kita menyanyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Gusti Allah memberi kita akal dan pikiran untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya, menyelesaikan masalah yang kita hadapi, terang Sunan Ampel. Kalau memang bisa lebih cepat menyeberangi sungai, kenapa Kisanak menghabiskan waktu 12 tahun untuk melakukannya, tambah Sunan Ampel. Begitulah akhirnya Pertapa itu pun menjadi taubat dan menjadi santri Kanjeng Sunan Ampel.